Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan izin Allah ya kita masih diberi kesempatan untuk terus menjalankan beragam aktivitas kita, terkhusus tentunya aktivitas ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi di bulan suci yang sangat-sangat istimewa ini, maka detik per detik dari waktu di bulan ini sungguh ini waktu yang sangat istimewa. Semuanya tidak ada waktu yang sedikit nilainya, semuanya bernilai dan sangat luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah orang yang bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya merugilah orang yang ya sekedar numpang lewat Ramadan. Dan itu jamaah dirahmati Allah tentunya perlu upaya dan usaha dari masing-masing kita sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan ini untuk meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, tadi malam kita sudah menyampaikan ya di antara dampak buruk dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang bahwa dia akan menghalangi ilmu. Menghalangi ilmu, dia susah ya untuk bisa memahami ilmu, susah untuk menghafal ilmu, sulit ya untuk bisa memahami ilmu. Meskipun dia masih hadir di tempat pengajian, rajin datang ke tempat pengajian, tapi dengan beragam sebab dia nggak bisa memahaminya. Bisa jadi memang benar-benar nggak bisa paham, atau memang tidak berusaha untuk paham. Datang di pengajian tapi ngobrol misalnya, datang di pengajian tapi sibuk dengan HP-nya misalnya, datang di pengajian tapi tidur misalnya, dan lain sebagainya. Jadi datang di pengajian tapi dia nggak dapat ilmu itu. Ingat, itu karena dosa. Karena dosa. Begitu pula terhalang dari ilmu. Nah, ini yang lebih parah seperti pernah kita sampaikan. Dia sama sekali nggak peduli dengan ilmu, nggak pernah ada keinginan untuk ngaji, belajar, datang ke tempat pengajian, ke majelis ilmu. Kalau gunung-gunung dia daki, travel keliling negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi tempat pengajian dia lewati, tempat pengajian dia langkahi, tidak pernah dikunjungi. Ingat, itu semua karena dosa. Kalau untuk keliling-keliling, traveling kemanapun gitu kan, ke semua pelosok negeri, semangat, Masya Allah. Tapi kalau untuk datang ke tempat ngaji, majelis ilmu, gak ada, loyo. Ingat, itu karena dosa. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ya, terkait dengan dampak buruk dosa dan maksiat ini, saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh ahli tafsir, seperti misalnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan surah Nuh ayat 10 sampai 12. Beliau ini membawakan kisah tentang Imam Hasan Al-Basri. Tahu ya Imam ini? Pernah dengar? Imam Hasan Al-Basri. Lebih populer mana? Lebih kenal mana dengan dia? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah seorang tabi'in mulia. Bahkan Ahlu Basrah mengatakan beliau adalah seorang tabi'in termulia. Tabi'in paling mulia. Kita mengenalkan sahabat paling mulia adalah Abu Bakar. Nah, termasuk tabi'in paling mulia adalah Imam Hasan Al-Basri. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, beliau menyebutkan, artinya kisah beliau, muridnya yang menyampaikan, ada 4 orang
dengan 4 permasalahan yang berbeda datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang pertama, dia datang dan mengeluhkan karena kesulitan air. Sulit air. Hidup ini kan butuh air ya. Bahkan badan kita, tubuh kita ini ya, kandungan airnya berapa? Ya, 60-70% itu air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Dan saya yakin jemaah dari mata Allah, jamaah semua sekarang betah di tempat tinggal sekarang di antaranya karena apa? Ada air. Coba tidak ada air, rumahnya paling megah, memiliki kendaraan masya Allah paling mewah, hartanya melimpah misalnya, tapi tidak ada air. Ada yang betah? Saya yakin tidak ada yang betah, karena memang air itu kebutuhan pokok. Nah, orang ini kesulitan air. Wahai imam, ini kami udah begitu sengsara, sulit. Apa kata beliau? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, disuruh istighfar. Kemudian yang kedua ini datang dan mengeluhkan karena kemiskinannya, karena penderitaan hidupnya yang sudah begitu berat, karena kepapaannya, kesulitan ekonomi. Ini bagaimana Pak Imam? Kami kalau terus seperti ini ya berat, gitu. Apa kata beliau? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, disuruh istighfar. Kemudian datang yang ketiga. Yang ketiga ini mengeluhkan karena sudah lama menikah tapi belum juga punya momongan, belum juga diberi anak dan keturunan. Padahal kan di antara tujuan dan keinginan orang menikah itu apa? Ingin punya anak kan. Ini sekian lama menikah belum juga dikaruniai anak. Padahal orang sekarang ya nggak nikah pun bisa punya anak. Orang sekarang bahkan bisa kilat juga gitu kan. Nikah misalnya nikah hari Ahad, hari Senin sudah punya anak. Ada yang seperti itu. Ya ada gitu kan ya. Ini lama menikah belum juga dikaruniai anak. Wah, Imam, kami harus bagaimana? Kata beliau apa? Lagi-lagi istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, disuruh istighfar. Data yang keempat ini mengeluhkan karena ya hasil pertanian tidak menghasilkan apapun ya. Dia bisa nanam, tumbuh tapi tidak menghasilkan, atau bahkan ditanam tapi tidak tumbuh, dan seterusnya, sehingga dia merugi terus. Wahai imam, kami harus bagaimana? Apa kata beliau? Istaghfirullah, disuruh istighfar. Bayangkan kepada Allah, 4 permasalahan yang berbeda, 4 kasus yang berbeda, problem yang berbeda, semuanya hanya diberi satu solusi. Apa? Istighfar. Suruh istighfar semua. Bayangkan kalau penyakit di tubuh ini gitu kan, kemudian obatnya sama. Misalnya pusing biasanya apa? Bodrek ya, ada yang bodrek. Sakit perut kasih bodrek juga misalnya. Korengan dikasih bodrek misalnya gitu kan. Sakit gigi, semua penyakit harus dibodrek. Kira-kira gimana? Alih-alih sembuh kan? Malah bisa jadi sebaliknya kan gitu. Tapi ini masalah yang beragam, sama beliau hanya dikasih satu solusi, istighfar. Semua disuruh istighfar. Sampai muridnya saja ketika melihat Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban dengan 4 orang yang berbeda, itu kaget. Wahai imam, ya, kami melihat Anda ditanya oleh 4 orang dengan permasalahan yang berbeda, semuanya Anda kasih jawaban apa? Istighfar. Disuruh istighfar semua. Jadi kaget gitu kan. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, jangan salah, ini bukan kata saya, kata beliau. Ini bukan kata saya, ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun membaca surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena Dia, Allah SWT, Maha Pengampun. Maka Dia pun, Allah akan mengirim hujan yang deras dari langit, dan juga Allah akan memberikan harta yang banyak dan anak-anak, dan Allah pun akan menjadikan bagimu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di ayat ini ya Allah menjelaskan bahwa beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun. Maka apa hasilnya? Dengan istighfar itu Allah akan mengirimkan hujan yang deras. Yursilis sama alaikum bidoro. Maka ini kan berarti solusi bagi orang yang pertama. Dengan istighfar Allah akan menurunkan hujan yang deras. Kemudian waliditkum bi amwal, Allah pun akan memberikan harta yang banyak, bukan satu dua harta, tapi amwal, harta yang banyak. Ini kan solusi bagi orang yang kedua, yang mengeluhkan kemiskinannya. Kemudian wabanin, Allah pun akan memberikan banin, itu anak yang banyak, bukan satu dua, anak yang banyak. Ini solusi bagi orang yang ketiga. Kemudian juga wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, Allah juga akan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai di dalam kebun-kebun itu. Ini solusi bagi orang yang keempat. Nah, jamaah kata Allah, jadi di saat Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi itu, karena ia berdasarkan ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kedatangan orang pertama gitu kan, yang mengeluhkan karena kesulitan air, mungkin kalau kita yang dimintai pendapat, dimintai solusi, misalnya paling apa? Coba bikin sumur yang lebih dalam lagi gitu kan, atau coba mungkin pindah saja ke tempat yang lain dekat air misalnya. Kemudian juga orang yang kedua yang mengeluhkan karena kemiskinannya, misalnya coba kamu usaha ini, coba kamu misalnya jualan ini dan seterusnya, coba kamu ikut kerja dengan fulan atau melamar kerja ke sana misalnya. Paling seperti itu. Yang ketiga misalnya yang mengeluhkan karena apa? Belum punya juga keturunan. Paling mungkin ya dikasih solusinya apa? Coba kamu ganti posisi misalnya. Selama ini posisinya seperti apa? Coba yang begini, yang begitu misalnya. Atau bisa jadi misalnya sudah ganti saja istrinya gitu kan ya. Dan seterusnya. Atau nambah ya, jangan ganti. Nambah saja. Masya Allah nih. Tak akan semangat nih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, yaitu kalau mungkin kita yang ditanya gitu kan. Kemudian juga misalnya yang keempat tadi, ketika hasil panennya misalnya tidak menggembirakan atau apa tanamannya tidak tumbuh dan seterusnya, paling ya coba ganti dengan yang lain misalnya gitu kan, coba tanam ini, tanam itu dan seterusnya. Paling seperti itu kan. Tapi beliau ini tidak seperti itu. Jadi beliau memberikan jawaban ya, memberikan jawaban dari pangkalnya, dari sebab utamanya. Semua disuruh istighfar. Lah, kalau demikian berarti jemaah kata Allah, permasalahan apapun yang menimpa seorang hamba, masalahnya apa? Sebabnya apa? Dosa. Karena dosa kemudian dia mendapatkan kesulitan-kesulitan seperti tadi. Maka beliau ingin memberikan solusi dengan menghilangkan penyebab utamanya, yaitu dosa. Maka dosa itulah yang kemudian menjadikan seorang hamba dalam banyak problem dan kesulitan. Maka kemudian ya, beliau pun mengajari agar dia beristighfar, bertaubat dan beristighfar. Tentunya ya tidak cukup hanya beristighfar saja. Ya beristighfar itu pangkal utamanya, tapi kemudian berikutnya apa? Ya berusaha gitu kan. Tetap usaha lahiriah itu juga dijalankan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, ya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga ya bagi kita. Ya ini yang perlu kita cermati dan kita evaluasi, bahwa problem apapun sejatinya yang menimpa kita
Ingat, itu sejatinya karena dosa yang kita lakukan. Jadi misalnya ketika kita menghadapi masalah, problem dari sana sini dan seterusnya, maka ini yang pertama harus kita ketahui, yang harus kita sadari adalah dosa-dosa kita. Maka segera kita beristighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya itu adalah penghalang, penghalang bagi seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya, sehingga dia mendapatkan kesulitan yang banyak. Jadi pada umumnya demikian, maka jamaah dari Allah ya, agar dampak maksiat itu ya tidak kita rasakan, ataupun misalnya ketika pun ya, kita diberikan hal-hal buruk yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, padahal kita sudah bertobat, kita sudah baik-baik saja. Ingat, kalau itu masih saja terjadi, berarti Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dan Allah ingin meninggikan derajat kita. Toh para nabi pun ujian mereka, problem mereka itu yang paling berat di antara umat-umatnya. Kenapa? Ya Allah ingin meninggikan derajat mereka. Baik, mungkin ini hadirin yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini, dan rasanya juga ya tidak bijak kalau berpanjang lebar, karena barangkali juga ada yang mau meneruskan tidurnya ya, yang sempat tertunda kan. Baik, mungkin ini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.